Ya, buat teman-teman UMKM atau pedagang kaki lima, tetap semangat, tetap berjuang dengan kekuatannya masing-masing. Tunjukkan kalau kita mandiri, jangan sampai kita digunakan atau dimanfaatkan oleh orang tertentu, partai politik atau caleg-caleg yang menjanjikan sesuatu yang hanya sesaat saja. Saklek, saluran komunikasi caleg. Selamat siang pemirsa, ketemu lagi bersama saya Sam Wes di podcast Saklek, saluran komunikasi caleg. Kali ini kita kehadiran sosok yang istimewa. Beliau dikenal sebagai Ketua Asosiasi Pedagang Kaki Lima Indonesia, Kabupaten Malang, dan beliau juga sangat dikenal di kalangan UMKM yang ada di Malang Raya. Baik, kita sapa beliau. Selamat siang Mas Yosea. Selamat siang, Pak. Saya manggilnya Bro aja ya, supaya akrab ya. Siap. Bro Yosea, begitu Bro ya? Yosea. Oke. Bro Yosea, Bro. PSI ini selain isu perempuan, itu yang paling kuat adalah isu pemberdayaan UMKM, ya, usaha mikro, kecil, menengah. Nah, pasca pandemi seperti yang kita ketahui, di tahun 2020 kan pandemi, terus kemudian sampai selesai tahun 2002 kemarin, itu kan banyak yang rontok UMKM itu. Betul. Apa kemudian hambatan atau challenge dari UMKM ini untuk bisa diadvokasi oleh PSI? Ya, jadi perlu diketahui bahwa UMKM ini salah satu penopang ekonomi bangsa khususnya di Indonesia ini. Dan banyak sekali sudah terjadi beberapa proses yang tidak begitu mudah, dari krisis moneter, krismon, sampai kemarin COVID ini. Jadi UMKM kayak di roasting kembali. Artinya siap. Setelah pandemi ini tidak ada lagi namanya UMKM senior, junior, lama, baru, itu hampir dimulai dari nol semua. Hampir mulai nol. Jadi kayak pom bensin, kita mulai dari nol ya. Kita mulai dari nol. Nah, ini salah satu ada nilai asiknya. Artinya gimana? Waktu sebelum pandemi itu banyak yang mengatakan kalau UMKM yang masih startup yang baru-baru itu merasa tidak pede karena sebagian pasarnya sudah dikuasai oleh UMKM yang sudah menengah atas, sudah mapan lah ya. Nah, sedangkan yang mapan ketika pandemi kemarin itu hancurnya lebih dalam daripada yang UMKM biasa. Jadi yang bertahan itu UMKM yang rumah tangga itu. UMKM rumah tangga. Betul. Oke, UMKM rumah tangga. Ya, termasuk salah satu yang unik lagi pedagang kaki lima, PKL. Ini berhubungan dengan semuanya dari ekonomi ya. Artinya kita bisa melihat seberapa kuat pelaku UMKM ini daya juangnya. Betul. Contohnya ketika pandemi harus di rumah saja. Kita lihat teman-teman PKL ini berani berjuang di jalan raya, di pinggir jalan raya. Betul. Biarpun tidak orang berkerumun di situ berkerumun. Pelaku UMKM PKL ini bertahan dan jualan untuk menghidupi ekonominya. Dan puji syukurnya teman-teman kebanyakan dari pelaku UMKM ini tidak ada yang terkena COVID waktu itu. Itu artinya daya survival ekonomi dan daya survival hidupnya luar biasa. Luar biasa. Dan itulah yang menjadi mereka bertahan dan bisa menjadi kuat sampai saat ini. Karena yang lainnya pada tiarap, dia sudah mendapatkan pelanggan-pelanggan baru. Betul. Karena keberaniannya tadi ya, daya juangnya tadi survivalnya. Bro Yosea ini kan ngurusi UMKM, punya usaha sendiri. Apa usahanya, Bro? Kebetulan saya usaha dari orang tua termasuk meneruskan. Kalau saya sendiri terjunnya mulai tahun 2000 selalu SMA. Itu sempat merantau di Malaysia 2 tahun, akhirnya balik lagi dan menekuni olahan singkong. Olahan singkong? Singkong di Kabupaten Malang luar biasa. Kebetulan orang tua kami juga petani singkong, jadi kita mengolah singkong menjadi makanan tradisional, yaitu Gatot dan Tiwul instan. Gatot dan Tiwul, itu makanan masa kecil saya itu ya, Gatot sama Tiwul ya. Lu instan, maksudnya instan gimana, Bro? Kering, jadi yang sebenarnya sudah siap saji, tapi ini kita keringkan, kita kemas jadi kering. Jadi kita jualnya di oleh-oleh khas Malang. Pokoknya oleh-oleh khas Malang pasti ada produk kami, Gatot Tiwul instan itu. Gatot Tiwul instan ya. Betul. Jadi artinya bisa tahan lama itu, Bro, bisa tahan lama. Jadi ada beberapa yang menanyakan apakah isu UMKM ini diangkat karena saya masuk PSI nih, masuk partai, akhirnya dibawa-bawa untuk mengangkat nama brand UMKM. Saya katakan tidak, karena saya selama ini
melakukan usaha ini, bahkan orang tua kami merintis mulai sebelum saya lahir sudah pelaku UMKM. Sampai detik ini pun tidak pernah namanya dewan atau pemerintah yang turun ke kampung, ke rumah saya sendiri melihat apa sih usahanya, apa sih kesulitannya. Betul. Karena itulah saya menjadi tergerak, termasuk teman-teman UMKM yang lainnya. Ayo kalau bisa kita mengusung dewan yang memang benar-benar dari UMKM sendiri. Betul. Artinya UMKM sak Malang Raya itu dua wakil yang benar-benar basicnya, usahanya, hidupnya, lingkungannya dari UMKM. Tidak ujuk-ujuk karena mau coblosan mau pilihan se-UKM. Iya, se-UKM. Bela UMKM. Bela UMKM gitu lah, butuh suara Pak. Oke. Berarti aslinya real ini ya. Real, artinya saya sendiri sebagai pelaku mungkin juga atau korban, kalau nyatakan korban, tapi namanya masih berharap ya, itu beberapa anggota dewan kita yang ayo mengajukan apa, butuh apa, peralatan kah, alat timbang kah, alat produksi yang mixer dan lainnya, itu kita sudah ngajukan dan sudah beberapa komunitas UMKM mengajukan, dan sampai detik ini pun hampir pemilu lagi tidak ada relatinya. Tidak ada. Jadi kan kami, apa yang kami rasakan, apa yang kami butuhkan, ya harapannya bisa saya perjuangkan. Betul. Artinya daripada berharap kepada orang lain yang dia tidak punya background UMKM, mending kita saja. Iya, betul. Punya wakil gitu ya, Bro ya. Siap. Oke, luar biasa, Bro. Bro, apa yang kemudian dilakukan PSI untuk membantu memperkuat daya dukung kebangkitan atau pengembangan UMKM di Malang Raya ini pasca Covid? Iya. Pasca pandemi. Jadi ada beberapa teman-teman UMKM yang memang bangkit karena Covid, ada juga tutup karena Covid. Nah, itu dapat dibilang hampir sepadan. Artinya yang tutup itu karena mungkin beban-bebannya terlalu banyak. Ada beberapa teman-teman yang sudah menyewa tempatnya, akhirnya dengan ekonominya pelanggan menghilang, akhirnya tutup. Ada juga yang baru muncul karena PHK, karena tidak ada pekerjaan di kantornya, akhirnya membuat usaha baru. Nah, ini sebenarnya ada beberapa trik dan kami mensupport teman-teman sebagai startup yang belum melakukan usaha. Sebenarnya ada 3 rumus, 3 strategi. Jadi kalau menjadi pelaku UMKM jangan takut artinya jangan takut. Kemudian yang pertama, jadilah yang pertama, menjadi orang yang nomor satu. Artinya yang pertama. Usaha apapun kalau bisa yang lainnya belum ada usahanya, kita sudah kita menciptakan usaha baru sebelum orang lain menciptakan. Seperti itu. Jadi yang pertama. Tapi yang pertama juga tidak gampang juga, susah. Ada trik kedua, menjadi yang terbaik. Menjadi yang terbaik. Contohnya nih, saya punya singkong atau punya pisang nih. Saya tak buat usaha keripik pisang. Keripik pisang kan banyak nih. Betul. Nah, gimana supaya produk kita laku? Jadilah buatlah keripik pisang yang paling baik dari yang sudah ada. Jangan membuat yang biasa-biasa dan yang sudah ada seperti itu. Nah, ketika sudah bisa menjadi yang terbaik, kemungkinan pasar akan kita dapat. Terus yang ketiga, kompetitor yang terbaik pun kadang-kadang juga susah karena semua produk UMKM saling menjadi yang terbaik. Ada yang ketiga, jadilah yang unik. Artinya unik itu bolehlah namanya keripik pisang nih. Mungkin irisannya kalau keripik pisang nyerong-nyerong atau bulat-bulat, kita lah bisa membuat yang unik lagi. Dengan kemasannya kah, atau dengan bentuknya, atau dengan rasanya. Jadi produk itu menjadi pembeda. Jadi tidak ada yang lainnya dan itu akan menjadikan nilai tawar. Nah, itu akhirnya peluang-peluang itu bisa kita angkat. Seperti itu salah satunya. Ini pemirsa, saya terus terang curiga kenapa pemikiran Bro Yosea itu sama dengan pemikiran di manajemen Java 1. Jadi yang pertama, jadi nomor 1, jadi yang terbaik dan jadi unik. Dan terakhir, tell the fact. Mengatakan dengan kenyataan. Betul ya, Bro ya? Kalau nyatanya tidak peduli atau tidak pernah bergerak di UMKM, jangan kemudian se-UMKM. Benar ya? Betul. Ini luar biasa, Bro. Sama pemikiran kami di tim Java 1, tell the fact. Jadi katakanlah dengan kenyataan. Makanya kemudian kami di Saklek ini, saluran komunikasi caleg ini, kepingin menggali caleg-caleg yang memang benar sesuai fakta. Termasuk seperti Bro Yosea ini. Jadi kalau Bro Yosea ini caleg DPRD Provinsi ya? Betul. DPRD Provinsi Dapil Malang Raya ya, Bro ya? Bro.
Apa yang sudah dilakukan nih selama kampanye ini, atau sudah kemana saja? Sudah keliling-keliling kemana saja? Jadi kebetulan saya juga Ketua DPD PSI Kabupaten Malang. Ya. Kita juga ada caleg-caleg di Kabupaten Malang. Ya. Selain mensupport sebagai caleg sendiri, saya juga harus bertanggung jawab dengan caleg-caleg saya yang di kabupaten. Jadi beberapa titipan program dari kami untuk bergerak di ekonomi kerakyatan terutama di UMKM, ada beberapa program yang bisa kita buat. Salah satunya itu kita membuatkan surat izin NIB gratis, kemudian halal gratis, kemudian ada pelatihan-pelatihan bagi startup. Misalnya warga masyarakat yang mau membuat olahan pangan, makanan, minuman, kita sudah ada mentornya. Mau membuat kerajinan, craft, atau mungkin batik, atau mungkin menjahit, kita juga ada orang-orang termasuk itu pelaku UMKM kita yang sudah kita bina, dan mereka sudah memiliki SNI, Standar Nasional Indonesia, sudah bersertifikat. Nah, ini pendeknya artinya dari UMKM oleh UMKM untuk UMKM bersama UMKM. Sangat setuju sekali. Jadi teman-teman UMKM ini sebenarnya punya potensi yang sudah berjalan ini, jangan menjadi diam di tempat, tetapi berusaha menularkan virus kebaikannya itu untuk orang lain. Kalau yang dulu ya pelaku UMKM itu punya ilmu dimakan sendiri. Saya bisa produksi olahan singkong nih. Kalau dulu memang saya rahasiakan, tapi saat ini bukan. Rahasia dapur gitu ya? Rahasia dapur. Oh, bisa bermitra, kerjasama. Kolaborasi lah ya? Kolaborasi. Kamu punya singkong, nilainya tinggi, ayo produksi seperti ini, standarnya seperti ini. Kalau saya butuh barang ini, saya ambil punyamu. Betul. Dan kalau misalnya mereka bisa memproduksi sendiri dan bisa pakai sendiri, memasarkan, ya monggo. Artinya kolaborasi dan pergerakan ekonominya konkret. Termasuk mungkin kalau programnya Pak Jokowi kan hilirisasi tambang. Kalau saya malah hilirisasi pertanian. Kalau produk pertanian tadi. Singkong kah, kemudian jagung kah, jangan dijual berupa gelondongannya, tapi diolah menjadi pangan. Diverifikasi pangannya menjadi olahan nilai tambah seperti itu. Ini artinya juga sepemikiran ya sama Bro Koko, caleg DPR RI Dapil Malang Raya ya, hilirisasi pertanian gitu ya. PSI fokusnya situ kalau bisa pengembangan, karena UMKM ini sendiri kan banyak menyerap tenaga kerja. Artinya itu di masyarakat di lingkungan kami itu banyak yang nganggur, banyak yang ekonominya hanya mengandalkan suaminya. Jadi ibu rumah tangga ini bisa untuk kita tampung menjadi pekerjanya. Artinya pengembangan ekosistem UMKM di Malang Raya itu bisa menjadi lokomotif atau penggerak, membuka lapangan kerjaan, peningkatan ekonomi, peningkatan SDM. Betul sekali. Konkret itu ya? Konkret. Siap. Konkret. Bro Yosea, harapannya kepada masyarakat Malang agar demokrasi kita semakin sehat, semakin cerdas dan mencerahkan, Bro. Terutama kan dibutuhkan politik yang sehat juga. Kan gitulah. Apa pesan yang dia sampaikan kepada masyarakat Semalang Raya, Bro? Jadi bagi saya saya sendiri sebenarnya masih baru juga berpolitik. Saya baru terjun politik 2 tahun ini. Nah, waktu saya membayangkan politik itu politik yang mengerikan, politik yang sangat kotor, politik yang kejam, atau mungkin seperti itulah yang gambaran. Ternyata ada politik itu enjoy, santai, santuy, dan santun. Sebenarnya ada. Dan itu tergantung dari masing-masing kita, individunya. Artinya kalau kita punya ide kreatif, kemudian punya cita-cita yang murni, ayo diperjuangkan melalui apa? Ya melalui politik. Nah, politik itu kotor atau tidaknya itu tergantung dari individunya, dari kitanya masing-masing. Kalau kita memang niatnya baik, kemudian menghindari money politik, kemudian menghindari politik yang curang dan culas seperti itu, politik akan baik-baik saja dan itu menjadi menyenangkan. Seperti itu. Jadi kembali ke individunya. Politik move on ini. Politik move on. Politik riang gembira. Jadi politik riang gembira. Jangan menggambarkan politik itu kotor. Karena kotor gimana? Ya karena kita sendiri yang melakukan. Pelakunya sendiri. Pelakunya sendiri. Contohnya saat ini mulai kampanye nih. Ada beberapa teman-teman yang sudah mendapat informasi kalau di wilayahnya itu ternyata ada beberapa yang membagikan gini-gini. Nah, kalau saya bilang, kalau saya sebagai ketuanya PSI, ayo kita buat contoh. Artinya jangan sampai kita money politik, jangan sampai membuat orang itu
menjadikan tawar hatinya karena politik melihat politik itu politik seperti itu. Tapi coba kita memulai. Mungkin saat ini suara kita kecil, tapi kalau kita tidak mulai hari ini, kapan lagi untuk memulainya? Nggak akan jadi besar, Bro ya. Betul. Oke, Bro, terakhir Bro. Jadi tadi Bro Koko, caleg DPR RI, Dapil Malang Raya dari PSI itu juga mensupport, memberikan daya dukung tentang pemekaran di wilayah Malang Utara. Ini kan tempat tinggalnya Bro Yosea ya? Saya ada di Paga, Malang Selatan. Oh, Malang Selatan malah ya, Bro ya? Tapi teman-teman UMKM Malang Utara paling banyak juga. Paling banyak ya? Paling banyak. Pernah dengar nggak aspirasi teman-teman UMKM perihal pemekaran atau daerah otonomi baru di Malang Utara ini, Bro? Sudah sering mendengar. Iya. Artinya adanya ekonomi pemekaran ini pemekaran ini saya rasa sangat bagus sekali. Iya, iya. Artinya kalau memang itu terjadi dan bisa kita support, itu akan mendapatkan banyak peluang-peluang. Artinya pengembangan ekonomi kalau kembali ke UMKM itu akan berdampak besar juga. Iya, betul. Karena pusatnya akan jadi di sana. Menjadi daerah sentral baru lah ya. Sentral baru, peluang-peluangnya yang untuk berkreasi atau mungkin pasar-pasarnya akan tercipta juga di sana. Lebih lebar ya, Bro ya. Betul. Oke. Sangat mendukung saya. Sangat mendukung ya, Bro. Oke, Bro. Pesan untuk pedagang kaki lima dan UMKM dalam rangka menghadapi kontestasi pileg ini, Bro. Iya. Ya, buat teman-teman UMKM atau pedagang kaki lima, tetap semangat, tetap berjuang dengan kekuatannya masing-masing. Tunjukkan kalau kita mandiri, jangan sampai kita digunakan atau dimanfaatkan oleh orang tertentu, partai politik atau caleg-caleg yang menjanjikan sesuatu yang hanya sesaat saja. Tapi ayo kita bergandeng tangan, kalau UMKM itu bisa, UMKM itu mandiri. Daya tempurnya itu sangat kuat dan memang sudah teruji ya. Jadi jangan terpengaruh dengan hanya uang secuil uang, tapi aspirasi dan cita-cita kita akan dihambat. Pilihlah caleg-caleg yang memang memperjuangkan dengan tulus dan memang dengan kesungguhannya. Siap. Seperti itu. Terima kasih Bro Yosea, sampai ketemu lagi. Siap. Terima kasih. Ya. Pemirsa, dari Bro Yosea, caleg DPRD Provinsi Jatim, Dapil Malang Raya, kita semakin memperteguh tell the fact, katakan dengan realitasnya. Artinya ketika seorang caleg yang memperjuangkan UMKM dan pedagang kaki lima, dia benar-benar dari, oleh, untuk, dan bersama UMKM dan pedagang kaki lima. Memang realitasnya caleg ini berasal dari pergerakan UMKM dan pedagang kaki lima yang tidak hanya setahun 2 tahun, tapi hidup bersama, menghidupi bersama, benar-benar lahir di tengah-tengah rakyat yang hidup di UMKM dan pedagang kaki lima. Itulah yang artinya tell the fact. Melalui kanal podcast saluran komunikasi caleg ini, kita akan membuka siapa saja caleg-caleg yang benar-benar berani tell the fact. Caleg yang benar-benar hidup dalam realitas perjuangan yang dihidupinya setiap hari untuk memperjuangkan aspirasinya. Demikian saluran podcast Saklek di Java 1. Jangan lupa subscribe kanal kami Java 1. Terima kasih, tetap sehat, tetap semangat.